Bapak Gu. Mataku hampir buta. Saya benar-benar tidak tahu majalah kecil ini. Apakah majalah kecil yang manis ini adalah putri Bapak? Mataku hampir buta. Maafkan saya. Maafkan saya. Bapak Gu. Jangan pukul suamiku. Aduh hahaha. Barang antik. Barang antik. Mataku buta. Tidak mengenal gunung emas. Aduh, tolong lepaskan kami. Orang yang harus kau minta maaf bukanlah aku. Ya. Aduh. Ibu petani, aku salah. Maafkan aku. Aku salah. Beri kami kesempatan sekali ini. Lain kali aku tidak akan melakukannya lagi. Sudahlah. Aku hanya ingin anakku ikut kompetisi dengan adil. Kalian mundur saja. Terima kasih. Aku akan mundur sekarang juga. Aku akan menghilang selamanya dari hadapan kalian. Anak perempuanku pergi. Aku juga pergi. Aku juga pergi. Kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar, hahaha. Beri dia pelajaran yang setimpal. Inspektur Hai dan keluarganya. Bukankah dia suka menyuruh orang berlutut? Biar dia selamanya berlutut di hadapanku. Jangan berani berdiri. Bapak Gu, putri sulung Tuan Gu ikut serta dalam acara kami adalah suatu kehormatan bagi kami. Tenang saja, putri sulung Tuan Gu pasti akan menjadi juara pertama. Orang ini, aku tidak ingin pernah melihatmu lagi di depanku. Itu Tuan Gu. Tuan Gu. Saya salah, Tuan Gu. Biarkan aku mendengar pesan terakhirmu hari ini sekali lagi. Nanti saja. Papa. Ayah tampan, kamu keren sekali. Aku bukan ayahmu. Apakah Wen Zinuan bisa mengurus putrimu dengan baik? Jangan memanggil ayah kepada setiap pria yang kau temui. Apakah Wen Zinuan bisa mengurus putrimu dengan baik? Jangan memanggil ayah kepada setiap pria yang kau temui. Adik perempuan tidak bertemu orang lalu memanggil papa. Guyan, jika kau marahlah padaku saja. Nuomi tidak bersalah. Jangan kau takutkan dia. Aku bukan papanya. Kenapa aku harus mempertimbangkan perasaannya? Tapi kau adalah papaku. Nuomi, jangan bicara ngawur. Dia sudah pergi, dan tidak ada hubungannya denganmu. Kau juga sudah bilang aku tidak ada hubungannya dengannya. Lalu mengapa aku harus peduli dengan apa yang dia pikirkan? Tuan Gu sudah mengurus semuanya. Seluruh anggota tim produksi sudah diganti. Tuan Gu, tadi mata gadis kecil itu mirip denganmu. Kata apa? Papa. Ayah tampan akan menunjukkan padamu. Cego. Apakah ini yang diminta ibumu untuk kau berikan padaku? Bukan begitu. Ibu tidak akan pernah memintaku melakukan itu. Ini Nomi yang diam-diam mengambilnya dan menunjukkannya padamu. Lalu kenapa kau menunjukkannya padaku? Karena ibu sering memeluk foto itu dan diam-diam menangis. Aku sangat sedih. Aku tidak ingin ibu sedih. Papa. Ayah, maukah kau menjadi suami ibu? Nomi sayang, bersiaplah dengan baik untuk pertunjukan. Aku akan mendukungmu dari bawah. Selamat tinggal, ayah tampan. Wenrugo. Wen Siwarm. Kau berbohong, bukan? Nomi adalah putri kita. Direktur Bu, Nona Mini mengalami serangan jantung di belakang panggung. Apa? Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Anaknya menderita penyakit jantung bawaan dan sedang menjalani operasi sekarang. Keadaannya sangat kritis. Tetapi anak itu memiliki golongan darah RH negatif yang sangat langka di seluruh negeri. Rumah sakit kami saat ini tidak memiliki golongan darah tersebut. Apakah di antara orang tua kalian ada yang bergolongan darah RH negatif? Suaranya seperti Didi. Terima kasih. Benar, dokter, dia bisa menyelamatkan putri saya. Zanting, carikan donor darah untuk keponakan saya. Berapapun harganya, kami akan membayarnya. Anak kesayangan saya. Jangan pergi.
Yang bisa kubantu sudah kulakukan. Apalagi yang kau inginkan, Wen Siduan? Kau terus mengatakan kondisi Nomi sangat kritis. Dia tidak bisa menunggu darah datang. Kumohon padamu, bisakah kau menyelamatkannya? Kakak Wen Cheng, orang yang sama sekali tidak kukenal. Mengapa aku harus mendonorkan darah untuknya? Apakah sekarang kau mengatakan padaku bahwa dia adalah anak perempuanku? Anak itu sekarang banyak kehilangan darah. Kalian sebenarnya bisa atau tidak menemukan darahnya? Kesalahan Kuo Yuan Jun, 1000 kesalahan, semuanya salahku. Kau harus menyelamatkannya. Kau pasti tahu dia bukan orang asing bagimu. Kalau begitu katakan padaku, apa hubungannya denganku? Nomi adalah putriku dan putrimu. Ayah, mau pertimbangkan tidak untuk membiarkan aku menjemputmu? Nomi sering diam-diam datang ke sini. Jadi ibu menggantungkan obat di leherku. Katanya, selamat tinggal, ayah. Nomi adalah putriku dan putrimu. Bu Yuan memohon padanya. Wen Zinan, jika kau menipuku, kau pasti akan menyesalinya nanti. Kau harus menyelamatkannya. Pastikan kau menyelamatkannya. Dokter, segera bawa aku ke tempat istirahat. Cepat siapkan tempat istirahat. Depan. Maukah kau berbaring dan beristirahat sebentar? Kenapa? Takut aku akan menyakiti putrimu. Aku tidak sampai tega berbuat kasar pada seorang anak kecil, kan? Terlepas dari apakah dia putriku sekarang atau tidak. Darahku mengalir di tubuhnya sekarang. Guyan Zi. Maksudku bukan seperti itu. Aku tidak tahu. Sedang apa? Oh, aku membuat bubur sedikit. Mau mencoba? Bukankah tanganmu baik-baik saja? Wusu, kataku. Wei, untukku. Apakah kau akan merebut bubur ketan dariku? Setelah laporan identifikasi keluar, jika dia benar-benar keturunan keluarga Gu saya pasti tidak akan membiarkan dia terlantar di luar. Kau ngapain di sini? Perempuan yang tidak tahu malu itu sudah kabur dengan orang kaya. Anakku, jangan bodoh lagi. Aku tidak percaya Wei Zhengnan seperti itu. Minggir. Seorang penjahat yang sudah terbiasa. Kesulitan itu cukup berharga. Seorang wanita yang bahkan tidak punya harga diri. Sama sekali tidak menarik perhatianku.
Karena ibu sering memeluk foto dan diam-diam menangis, sangat menyedihkan. Nomi, dia adalah putriku dan putrimu. Apakah kau akan merebut Nomi dariku? Sudah ditandatangani. Tidak mungkin, aku tidak akan menandatanganinya. Sekarang Nomi adalah darah daging keluargaku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan dia terus berkeliaran di jalanan bersamamu. Aku bisa merawat Nomi dengan baik. Kau tidak bisa merebut Nomi dariku. Merawat dengan baik. Yang kau sebut merawat dengan baik adalah tidak berada di sisinya saat putriku alergi. Apakah kau akan berlutut di depan umum ketika diintimidasi? Jangan bicara apapun lagi. Pengacara saya akan menghubungimu. Aku tidak mau tuanku pergi. Kau tidak boleh merebutnya darinya. Karena kau tidak mau menandatangani perjanjian pengalihan hak asuh. Maka tanda tangani ini. Karena kau tidak mau menandatangani perjanjian pengalihan hak asuh. Tanda tangani ini. Aku mohon padamu. Bisakah kau tidak sekejam ini memperlakukanku? Aku hanya punya Noni. Selain Noni, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku mohon padamu. Nona Wen, maukah kau melihat dulu isinya? Apakah setelah menandatangani perjanjian ini, aku tidak perlu menandatangani perjanjian pengalihan hak asuh? Tergantung penampilanmu. Lagi pula, Nomi membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Daripada mempekerjakan orang luar, lebih baik langsung mempekerjakanmu. Setidaknya kau akan merawat putriku dengan sepenuh hati. Malam ini Centing akan menjemputmu. Susullah kamar Noni. Jika kau tidak bisa merawat putriku dengan baik, sampai jumpa di pengadilan. Kau bisa pergi. Tuanku, mengapa Anda tidak menikah dengan Nona Wen? Membuat perjanjian kerja seperti ini, dan bahkan menipunya dengan perjanjian pengalihan hak asuh palsu. Kapan kau yang membelaiku? Laki-laki yang bermulut manis tapi hatinya busuk. Kamar anak itu bahkan sudah dia siapkan sendiri. Cincin berlian yang dirancang sendiri pun sudah mulai diproses. Benar-benar seperti bebek yang sudah matang. Jalan panjang untuk mengejar istri, ya. Tuanku, apa tugas pekerjaanku? Kamar utama dan kamar anak, kebersihannya sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Zombie adalah. Kalau begitu aku akan naik dulu. Semua barang di kamar putriku hari ini harus sudah tertata rapi. Besok dia keluar rumah sakit, kalau dia tidak puas. Kau, tuanku, meskipun seorang petani, tetap saja putriku. Bagaimana kau merawatnya? Tidak perlu kau tegaskan berulang kali. Ibuku juga akan selalu mengingat hubungan kerja kita. Tidak akan melewati batas. Sikapmu lembut dan hangat. Ingat saja posisimu sebagai pembantu. Siap. Jam berapa sekarang? Belum bangun untuk bekerja? Tinggal di kamar Nona. Benar-benar menganggap diri sebagai nyonya rumah. Aku akan segera keluar. Sudah dimulai. Jendela harus dibersihkan. Cepat bersihkan semua jendela. Sepertinya ini bukan tanggung jawabku. Kita bisa berlama-lama. Semua pekerjaan pembantu rumah tangga diatur olehku. Kalau tidak mau dipecat, patuhi aku. Papa dan Mama dalam bahaya. Wen Junbao, kau mau mati ya? Aku sedang membersihkan kaca. Siapa yang menyuruhnya membersihkan kaca? Papa. Ayah,
Lain kali jangan suruh ibu melakukan pekerjaan yang berbahaya seperti itu, ya? Ibu akan khawatir. Siapa yang melakukannya? Tidak mau mengaku, ya? Kalau tidak mau mengaku, minggir semua. Iya, iya. Tuan Wang, Direktur Gu. Saya yang mengatur semua pekerjaan rumah tangga di rumah. Saya benar-benar tidak tahu. Ini siapa? Diam. Kemas barang-barangmu. Cepat. Direktur Gu, saya salah. Pak Gu, saya mohon. Bapak dan Ibu maafkan saya sekali ini saja. Kapan saya bilang dia istri saya? Dia adalah pengasuh khusus nona muda. Pergi. Momin. Kita naik ke atas. Noni. Lihat. Nuomi, apakah kamu suka kamar yang papa dan mama siapkan untukmu? Suka, suka. Nuomi, bermainlah sebentar di kamarmu dengan papa. Mama akan membuatkanmu makan malam. Baik kan? Kalau begitu aku pergi dulu. Bermainlah sebentar. Ayo pulang. Ada apa? Ayah, temani ibu saja. Kami ingin bermain sendiri sebentar. Kau mengulur-ulur waktu apa? Cepatlah ke meja makan. Apakah kau ingin membuat Nomi berpikir bahwa aku mengganggumu? Apakah kau ingin membuat Nomi berpikir bahwa aku mengganggumu? Tuan Gu, saya tidak. Saya hanya sedang menyelesaikan pekerjaan saya. Jika kau bukan ibu Nomi, kau pikir kau pantas menjadi pengasuh di rumahku? Aku hanya tidak ingin putriku kekurangan kasih sayang ibu dalam pertumbuhannya. Nomi sangat senang hari ini. Kenapa ya? Karena hari ini adalah pertama kalinya papa dan mama makan bersama Nomi. Bagaimana kalau mulai sekarang papa dan mama makan bersamamu setiap hari? Yeay. Yeay. Cangkir kosong. Cangkir kosong. Seandainya kejadian-kejadian masa lalu itu tidak terjadi, Nomi pasti akan tumbuh besar di lingkungan yang bahagia dan hangat seperti ini, ya? Mama, aku bukan anak kecil lagi. Mama. Aku tidak perlu ditemani mama tidur. Mama tidak boleh tidur di tempat tidur putri kecilmu? Mama tidur bareng papa ya? Papa takut? Loh, itu kan anak kecil. Nomi tidak takut. Apa Nomi bukan anak kecil? Mama temani Nomi tidur saja ya? Baik kan? Ya sudah, pergi. Papa, ada apa? Papa dan Mama takut gelap. Mama menemani Papa tidur. Kita mau tidur sendiri. Nomi. Nomi sayang. Nomi. Tunggu. Kalau Nomi sudah tidur, aku akan keluar. Kau menipu Nomi begitu saja? Aku tidak. Kalau begitu aku akan keluar sekarang. Tinggallah. Aku tidak ingin Nomi berpikir bahwa Papa dan Mama menipunya. Oh. Ibu Wen Zinuan keseleo otot. Harusnya kau mencekiknya sampai mati. Aku salah. Lepaskan aku. Mama, aku salah. Jingjing yang menyebalkan. Akan kucekik kau. Lepaskan aku, perempuan jalang. Perempuan jalang, lepaskan aku. Apakah aku salah? Jangan pukul aku. Mimpiku itu lagi. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bahkan sudah bisa sleepwalking. Tolong ikat dasiku. Tanganmu begitu terambil. Terlihatnya beberapa tahun ini kau tidak sedikit melayani pria. Dulu aku untuk menghidupi Nomi.
Waktu berjualan baju di mall, aku belajar itu. Nomi ya? Nomi, masuklah, Papa, Mama. Jadi, hari ini Papa antar kamu ke TK, ya? Kita mau Papa Mama bareng-bareng antar aku ke TK, kan? Aku mau mereka tahu, aku punya Papa Mama terbaik sedunia. Oh, baiklah, ayo pergi. Ini susudannya. Putri Pamalinmu kembali ke negara beberapa hari yang lalu. Besok siang, ajak dia makan siang. Bertemu dengannya. Jika bisa menikah dengan keluarga Lin, keluarga Gu kita bisa naik ke level selanjutnya. Bu, aku sudah punya pacar. Sejak kapan? Nah, jangan janji. Putra keluarga mana ini? Jangan khawatir, Pak Bu. Masih ada urusan di kantor. Saya tutup dulu ya. Kenapa dia ada di sini? Bukankah kamu putri keluarga Yani? Kalian ibu dan anak. Hebat ya. Ibumu bekerja sebagai pembantu di rumahku. Kau bekerja sebagai pembantu rumah di rumah kakak Yanzi? Bukankah kau putri keluarga Yani? Kalian berdua, ibu dan anak, sangat hebat ya. Ibumu bekerja sebagai pembantu rumah di rumahku. Kau bekerja sebagai pembantu rumah di rumah kakak Yanzi? Buatkan aku secangkir kopi. Atau biar aku saja. Tidak apa-apa, kita sama-sama pembantu rumah. Biar aku saja. Aku akan menyuruhnya membuatkan untukku. Atau biar aku saja. Baiklah, Nona Lin. Lindu, tunggu aku. Aku akan memberitahumu. Wen Xinuan, jangan ikut denganku. Ibumu hanyalah seorang pembantu rumah di keluargaku. Sadarilah posisimu. Lindu, bukankah kita teman sekelas? Mengapa kau mendorong Wen Xinuan? Mengapa? HMPH. Lisa. Nona Li, kopinya sudah siap. Apa ini? Bisakah kau membuat kopi lagi? Ganti yang ini. Wen Xinuan, apa maksudmu? Kau ingin membuatku kesal? Nona Lin, apa persyaratan spesifiknya? Bisakah Anda memberitahu saya? Siapa Anda sebenarnya? Dengan dasar apa kau berani berbicara padaku seperti itu? Sedang apa? Kakak pemerah pipi, Yanzi? Saya baru saja pulang ke negara. Mengapa kau memperlakukan saya seperti ini? Itu semua gara-gara pengasuh itu. Dia ceroboh sekali. Hampir saja membuatku terbakar. Dan mengotori rokku. Yundu, ingatlah posisimu. Ini bukan tempatmu untuk bertindak sembarangan. Aku tidak apa-apa. Kau datang ke sini untuk apa? Kakak Yanzi, Bibi menyuruhku datang menjengukmu. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kau tidak merindukanku? Aku tidak butuh perhatianmu. Sekarang juga pergi dari sini. Ayah kakak Yanzi. Bagaimana kucing kesayanganmu? Apakah kamu nakal di TK hari ini? Kucingku dapat bunga merah dari guru sebagai hadiah. Benarkah? Papa, cuma. Ayah, siapa tante itu? Kakak tampan itu memanggilmu apa? Sama seperti yang kau dengar. Ini putriku. Kenapa kamu belum pergi? Ibu Noni, jendungannya berat sekali. Iya. Tantiu, kamu tahu Kak Yanzi sudah punya anak perempuan? Apa? Wah, tahu Kak. Aku ingin melihat perempuan mana yang berani-berani ingin masuk ke keluarga sepupuku. Ma? Bu, kenapa ibu datang? Yanzi, ada apa dengan anak ini? Anakku. Cucumu. Anak ini anakmu dan siapa? Wen Xinun. Tidak mungkin. Yanzi, jangan sampai kau ditipu oleh wanita itu. Bagaimana mungkin tidak? Ibu, saat itu dia tiba-tiba menghilang. Kau pasti tahu sesuatu, kan? Aku tidak mungkin tahu.
Tapi Yanzi sudah pergi begitu lama. Bagaimana kau bisa yakin anak ini anakmu? Bagaimana jika dia anak laki-laki lain? Aku adalah anak papa dan mama. Bu, Nomi masih di sini. Perhatikan ucapanmu. Laporan hasil tes DNA-nya, silakan periksa sendiri. Yanzi, karena anaknya adalah anakku. Garis keturunan keluargaku, tentu saja tidak boleh terlantar. Tapi aku akan bicara jujur padamu di depan. Selama aku masih hidup sehari di dunia ini, Wensi, jangan harap bisa masuk gerbang keluargaku. Papa dan nenek sepertinya tidak suka mama. Noni saya, istirahatlah sebentar dulu. Main dulu, ya. Iya, papa dan nenek ada yang ingin dibicarakan. Nomi baru saja pulang. Dia masih perlu beradaptasi dengan lingkungannya. Kami membiarkannya tinggal karena Nomi masih terlalu kecil dan belum bisa jauh dari ibunya. Anda pikir saya akan membiarkan seorang wanita yang sudah bercerai masuk ke keluargaku? Yanchi, tentang masalah ini, kau sudah mengerti. Seperti wanita yang bergantung pada orang lain seperti dia. Sama sekali tidak pantas berdiri di sisimu. Makanannya sudah siap. Papa, Nomi, besok ada lomba tari. Papa harus menonton ya. Nomi pasti akan menang. Papa dan Mama harus naik ke panggung ya. Ayah Nomi sibuk bekerja. Tidak bisa ikut, Mama yang akan menemanimu, ya? Ayah akan pergi. Ayah Nomi pasti akan pergi. Nomi harus makan dengan lahap, ya? Senang? Yeay. Selamat kepada Wei Rugu kecil yang telah mendapatkan juara 2 dalam lomba tari kali ini. Silakan orang tuanya naik ke panggung. Mama, papa kau belum datang ya? Nomi sayang, papa sedang sibuk bekerja. Mungkin tidak bisa sampai ke acara penghargaanmu. Mama menemanimu sama saja, bukan begitu? Selamat ya. Anaknya sangat berprestasi. Momen yang sangat penting hari ini. Ayahnya kenapa tidak datang? Ayahnya biasanya sibuk bekerja. Tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Begitu ya, Entahlah, apakah karena sibuk bekerja atau ayahnya ya? Aku dengar sih reputasi ibunya sangat buruk. Hubungannya dengan banyak pria tidak jelas. Maafkan semua. Maafkan semua. Ada urusan kantor yang sedikit menunda waktu. Ayah. Itu tuanku dari grupku, ya? Di atas panggung itu istrinya dan anaknya. Seharusnya Tuan Gu di usia semuda itu sudah bisa membawa perusahaannya menjadi nomor 1 di Nancheng. Istrinya tidak mungkin berselingkuh. Baiklah, mari kita minta orang tua untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Wen Rubu selalu menjadi kebanggaan saya, Gu Yanzi. Seseorang yang sehebat Tuan Gu. Tentu saja putrinya juga luar biasa. Selamat sekali lagi untuk Wen Rubu kecil.